kabar teman-teman yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Hari ini kita bertemu kembali dengan saya Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan sukacita, damai sejahtera Kristus senantiasa ada di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Pada hari ini kembali kita akan sama-sama merenungkan bahkan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Yang kali ini saya ambil di dalam Matius pasal yang keempat ayat 3-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Haleluya, puji nama Tuhan. Teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Matius 4 ini nanti bisa teman-teman baca di rumah setelah mendengarkan video ini. Bagaimana Yesus juga melakukan puasa, berpantang, tidak makan dan tidak minum, menahan segala hawa nafsu dan sebagainya itu selama 40 hari 40 malam. Tetapi kita melihat teladan dari puasa yang dilakukan Yesus, apa yang Yesus menangkan selain dia melawan segala rasa lapar, rasa haus, bahkan juga memenangkan pencobaan yang dilakukan oleh iblis kepadanya. Yesus berpuasa, dia justru kita melihat pada ayat yang keempat nanti dibaca, Yesus justru dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Di sini kita melihat teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puasa yang sesungguhnya diinginkan oleh Tuhan sebagai kepala gereja dan kita adalah pengikut Kristus, tentunya yang menjadi teladan kita adalah apa yang dilakukan oleh Kristus sendiri. Puasa yang Kristus lakukan bukan berarti dia menutup semua pekerjaan iblis, mengupayakan agar orang-orang atau murid-murid menghormati dia karena dia sedang berpuasa, sehingga semua orang harus stop kegiatannya supaya Kristus Yesus dapat menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya. Tetapi yang kita lihat di sini justru ketika Yesus berpuasa, semua juga berjalan seperti apa adanya. Bahkan dia mengizinkan dirinya dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Jadi ketika kita berpuasa, jemaat Tuhan yang kekasih, sebagai seorang Kristen, sebagai seorang pengikut Kristus, firman Tuhan juga berkata ketika kita berpuasa sebaiknya tidak ada yang tahu kalau kita berpuasa. Justru kita disuruh mengambil minyak dan kemudian membasahi kepala kita. Jangan sampai ada yang tahu kalau kita berpuasa. Jadi ketika kita berpuasa itu bukan satu kebanggaan sebenarnya untuk kita tunjukkan pada orang lain, "Hei, saya sedang berpuasa." Kita melihat Yesus justru mengizinkan dirinya dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Kenapa dia mengizinkan dirinya? Seharusnya dia berkata, "Bapa, aku hari ini mau berpuasa. Aku mohon supaya semua pekerjaan iblis diikat agar aku dapat menjalankan puasaku dengan sebaik-baiknya." Tetapi kita melihat di sini si pencoba itu yaitu si iblis justru berkata pada ayat yang ketiga sampai yang keempat ya. Nanti bisa dibaca di rumah. Di sini tahap demi tahap iblis benar-benar melakukan pencobaannya ya kepada Yesus. Kita melihat tadi ayat yang kita baca bahwa iblis menyuruh supaya Yesus ya mengakui dirinya sebagai seorang anak Allah, dan pada waktu itu iblis tahu persis Yesus pasti sedang lapar. Siapa yang tidak lapar dan haus sudah berpuasa, tidak makan dan tidak minum selama 40 hari dan 40 malam. Iblis tahu pasti karena Yesus juga adalah 100% manusia. Sehingga ia berkata, ia menantang Yesus, "Jika memang engkau adalah anak Allah, suruhlah batu-batu ini menjadi roti." Di sini iblis ingin menggagalkan puasa Yesus. Di sini dia ingin menggagalkan semua apa yang sudah dirancangkan, direncanakan oleh Kristus.
Tetapi apa yang Yesus jawab pada waktu itu kepada iblis? Dia menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Pencobaan demi pencobaan yang dihadapi Yesus dari si iblis, nanti bisa kita baca. Di sini semua adalah upaya dari iblis untuk menggagalkan rancangan Tuhan. Ya, untuk menggagalkan, membelokkan Yesus dari jalan ketaatan yang sempurna yang dia sudah mulai dan hampir selesai. Dan kita melihat iblis tidak puas hanya satu kali. Karena dia sudah digagalkan oleh jawaban Yesus dengan sebab ada tertulis. Dia mulai lagi dengan pencobaan yang berikutnya. Kemudian Yesus juga menjawab sebab ada tertulis. Kemudian dia tidak lagi puas. Dia lakukan lagi serangan berikutnya. Sampai kemudian Yesus akhirnya menjawab sebab ada tertulis. Mengapa Yesus menjawab dengan sebab ada tertulis? Itu adalah firman Allah. Untuk melawan kuasa iblis. Untuk mengalahkan kekuatan kuasa iblis. Kita harus melawannya dengan firman Allah. Haleluya. Yesus berkata sebab ada tertulis. Apa yang tertulis? Yang tertulis itu adalah firman Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu sebabnya kita harus melawan segala tipu muslihat iblis. Kita harus melawan peperangan kita bersama dengan si iblis, kuasa kegelapan. Itu harus dengan firman Allah. Bagaimana kita dapat melawan iblis kalau kita tidak menguasai firman Allah? Yesus menguasai firman. Sehingga dia dapat mengalahkan segala tipu muslihat iblis. Dengan berkata sebab ada tertulis. Sekarang kita akan melihat dan memperhatikan apa saja ya pencobaan-pencobaan yang saat ini sedang diperhadapkan kepada kita. Kita belajar dari apa yang dialami oleh Yesus. Yesus sendiri pun dicobai. Tetapi Yesus tidak mau tunduk kepada iblis. Pada waktu itu iblis tahu mencari celahnya. Karena Yesus sedang berpuasa, dia sedang lapar. Dan dia tahu bahwa Yesus membutuhkan sesuatu yang bisa dia makan untuk mengatasi rasa laparnya. Ingat pada waktu Esau dan Yakub. Ketika mereka Esau diperhadapkan dengan rasa yang sangat lapar. Ya, dan dia melihat ada semangkuk sup kacang merah. Rasa lapar dengan perut yang hanya sejengkal ini ternyata dapat menjual hak kesulungannya. Tetapi Yesus tidak sampai melakukan hal itu. Dia menang atas pencobaan. Dia tidak seperti Esau yang hanya untuk sejengkal perut ini saja. Demi semangkuk sup kacang merah dia rela menjual hak kesulungannya. Yesus justru dapat memenangkan peperangan rohani bersama dengan kuasa iblis, kuasa kegelapan yang ingin menggagalkan rencana Allah di dalam hidupnya dengan berkata sebab ada tertulis bahwa manusia bukan hanya hidup dari roti saja tetapi oleh firman atau perkataan Allah. Haleluya. Itulah sebabnya dalam melawan tipu muslihat iblis ini banyak hal juga yang mungkin sedang kita hadapi pada saat ini. Banyak tantangan, pencobaan. Kita tidak bisa katakan, Tuhan, kenapa saya semakin dekat kepada Tuhan, semakin banyak pencobaan yang datang kepada saya. Berbahagialah saudara. Berbahagialah kita jika kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, kata firman Tuhan. Karena itu semua akan membuat kita tahan uji. Sehingga kita bisa belajar bagaimana tahu firman Tuhan. Untuk bisa memenangkan peperangan rohani kita bersama dengan Tuhan. Jangan bangga ketika hidup kekristenan kita berjalan lempang dan sepertinya tidak ada kendala, tidak ada masalah. Justru di situ kita harus curiga dan tanda tanya, apakah Tuhan masih beserta dengan saya? Tetapi ketika kita menghadapi banyak tantangan, banyak ujian, bahkan pencobaan yang datang kepada kita. Jangan takut ketika pencobaan itu datang karena Yesus sendiri pun dicobai. Tetapi lihat, kita harus mengerti firman Allah sehingga kita tahu memberikan jawaban apa kepada si iblis ketika dia datang mencobai kita. Satu, mari kita mengerti firman Allah dan terus-menerus belajar firman Allah supaya kita tahu memberikan jawaban, memberikan penolakan, bahkan memenangkan peperangan rohani kita melawan
kuasa iblis dan kuasa kegelapan. Hal yang kedua yang harus kita miliki untuk dapat memenangkan peperangan rohani di dalam melawan tipu muslihat iblis, kuasa kegelapan adalah milikilah Roh Kudus. Kita melihat di sini bahwa Yesus pada waktu dia puasa, dia dibawa oleh Roh. Kalau kita baca roh yang dimaksud adalah huruf besar, roh yang huruf besar berarti Roh Kudus. Diizinkan oleh Roh Kudus kita dibawa naik ke tempat yang lebih tinggi. Dia dibawa naik ke dia dibawa ke padang gurun, ya. Justru tidak naik ke gunung, dia dibawa ke padang gurun. Yesus dibawa ke padang gurun untuk kemudian dicobai oleh iblis. Roh menuntun kita, bukan untuk membinasakan kita, bukan untuk menghancurkan kita, tapi Roh membawa kita untuk memenangkan satu pertandingan, tetapi harus melalui ujian dulu. Seorang anak sekolah tidak akan mendapat nilai kelulusan kalau tidak pernah mengikuti ujian. Perlu dicurigai kalau dia dapat ijazah tapi dia tidak pernah mengikuti ujian sama sekali atau tidak pernah hadir di sekolah sama sekali. Itu berarti ijazahnya adalah ijazah abal-abal dan Tuhan tidak mau kita menjadi anak Tuhan yang abal-abal. Dan kita harus memiliki Roh Kudus. Ketika Roh Kudus yang memang mengizinkan untuk membawa kita, maka dia akan memperlengkapi kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat memenangkan peperangan rohani, melawan segala tipu muslihat iblis dan kuasa kegelapan. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan adalah di bagian pertama tadi kita harus mengetahui firman Allah. Tetapi ternyata tidak cukup hanya mengetahui. Di bagian yang ketiga ini harus kita tuliskan firman itu di dalam hati kita. Kita harus membaca firman itu dan menuliskan ayat-ayat firman itu di dalam loh hati kita, kata firman Tuhan. Di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat, 7 dan 10. Nanti bisa dibuka di Alkitab masing-masing. Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat dan 7, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-10. Di sana, di dalam kitab Mazmur juga dikatakan bahwa firman itu kutuliskan di dalam loh hatiku. Jadi bukan hanya sekedar mengetahui. Ketika kita sudah mengetahui, menghafalkan, bahkan menulis di dalam loh hati kita, maka firman yang kita sudah ucapkan dan kita ingat itu beberapa tahun kemudian, untuk waktu yang kita tidak tahu kapan, itu akan diingatkan oleh Roh Kudus kembali jika kita sedang menghadapi satu situasi dengan situasi yang lain yang memang berkenaan dengan ayat firman Tuhan itu. Haleluya. Itulah pentingnya, itulah mengapa pentingnya bukan hanya sekedar mendengar firman, tetapi menghafalkannya sampai kemudian menuliskan di dalam loh hati kita. Karena kita percaya firman itu hidup dan berkuasa. Kapanpun, dimanapun, untuk waktu yang sangat panjang sekalipun. Ketika firman itu hidup di dalam hidup kita, maka firman itu sendirilah nanti yang akan bekerja di dalam kita pada situasi apapun yang sedang kita alami. Haleluya. Kemudian kita harus memagari diri kita setiap hari, setiap saat dengan doa. Jangan pernah melangkah kemanapun, keluar rumah, dimanapun tanpa berdoa. Apapun yang kita inginkan, berbanyaklah berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, jangan karena semua gampang, terasa gampang, dapat kita punya uang yang banyak, ya, kita dapat membeli segala sesuatu, akhirnya kita mengurangi doa-doa kita dengan Tuhan karena kita merasa bahwa apapun yang kita inginkan pasti tercapai. Jangan saudara, justru kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ada yang tidak bisa kita bayar, tidak bisa kita beli dengan uang, yaitu bahwa siapapun pasti akan mengalami kematian. Itu yang harus kita ingat. Sebanyak apapun uang yang kita miliki, kita tidak bisa membeli kehidupan yang kekal. Tidak bisa, karena setiap orang, siapapun dia, dimanapun dia, apapun tingkat sosialnya, sebanyak apapun kekayaan yang dia miliki, sepintar apapun dia pasti akan mati. Dan tentu saja hal ini yang harus kita sadari, bahwa kemanapun kita pergi dan melangkah, apapun yang akan kita lakukan, kemanapun kita melakukan perjalanan, hidup kita harus selalu dipagari dengan doa. Haleluya. Firman Tuhan, doa itu harus menjadi pagar
kehidupan kerohanian kita. Sehingga kita dapat memenangkan setiap pertandingan kita, peperangan rohani kita melawan kuasa iblis dan kuasa kegelapan. Dan sebagai pengikut Tuhan, sebagai orang yang percaya, masalah tidak mungkin kita larang untuk dapat datang dalam kehidupan kita. Tetapi kita justru mengucap syukur kalau sampai pada saat ini, saat kita masih hidup, kita belajar dari hari ke hari melalui permasalahan yang kita hadapi. Itu supaya kita semakin mendekat kepada Tuhan. Ingat, Yesus saja ketika dia berpuasa 40 hari 40 malam pun dicobai oleh iblis. Apalagi kita. Apalagi kita. Jika kita memang sedang dipercayakan dapat menjalani puasa berpantang sebagai umat Kristen. Mari kita melakukan puasa kita dengan kesungguhan hati. Di saat-saat itu kita akan memenangkan setiap pertandingan kita, pergumulan kita. Karena di saat itu kita sedang mengosongkan diri kita, mengeluarkan segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan di dalam hidup kita dan menggantinya dengan firman Allah dan mengisinya dengan Roh Kudus Allah sehingga kita menjadi lebih kuat di dalam kepemimpinan Roh Kudus dan kita dapat melewati bahkan mengalahkan semua tipu muslihat iblis. Itu sebabnya apapun yang permasalahan yang sedang kita hadapi pada saat ini, yakinlah dengan iman dan percaya kita kepada Tuhan Yesus sebagai penolong kita yang pasti akan menyediakan jalan keluar selama kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menyelesaikannya bagi kita. Dan jangan lupa lawan iblis dengan selengkap senjata Allah, dengan firman Allah, sebab ada tertulis. Haleluya. Yesus menang, Yesus hidup dan dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya kita juga sebagai pengikut Kristus, biarlah kita menjadi pengikut Kristus yang tetap setia. Yang tetap setia kepada Yesus Kristus dan tetap mengakui bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah jalan dan kebenaran dan hidup yang kekal. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.